ada transaksi yang sangat besar antara Jokowi dengan Bank Pembangunan Cina itu. Dan Purbaya sekarang seperti mendapatkan poin untuk langsung berhadapan dengan kasus ini, artinya dia berhadapan dengan Jokowi. Ya, Purbaya mau mengungkap bahwa ada problem sangat serius dalam proses seleksi nasional kereta cepat ini. Ini laporan resmi dari PPATK itu. Ada 984 triliun uang korupsi beredar dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi 2024. Itu satu laporan resmi yang langsung menjadi sinyal pemerintahan Prabowo untuk menelusuri ini. Ini uang kemana aja? Prabowo menyetujui langkah-langkah Purbaya agar ini diselesaikan B2B. Kalau B2B gagal, berarti ada masalah sangat serius. Prabowo memberikan ruang merdeka kepada Purbaya, itu sebetulnya tanda bahwa Prabowo ingin agar perkara kereta cepat bisa selesai lebih awal. Ada yang harus bertanggung jawab dari kekisruhan persoalan kereta cepat ini. Siapa? Ya, Joko Widodo. Ada proses hukum untuk mengadili Jokowi? Joko Widodo layak untuk diadili dalam perkara ini. Ancaman terbesar yang diberikan oleh proyek ini apa? Kalau kemudian proyek ini bangkrut ya, lalu di take over oleh pemerintahan Cina, itu kan hampir seluruh teknologi kereta cepat, hubungan antar kota dan seluruh data itu ya semuanya dalam kendali pemerintah Cina. Ini kan menjual kedaulatan Republik. Di tengah deru kemajuan zaman, sebuah angka fantastis muncul ke permukaan dan mengguncang kesadaran publik. Jadi, hampir 1.000 triliun rupiah uang rakyat terikat dalam satu proyek yang disebut kebanggaan bangsa. Tapi di balik jalur cepat itu, ada utang cepat, bunga cepat, dan beban cepat. Kini Menteri Purbaya berkata tegas, jangan bayar dengan APBN. Pertanyaannya, siapa yang membuat Indonesia terjebak dalam utang ini? Utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang kini kita kenal dengan nama WUSH, dilaporkan mencapai angka yang mencengungkan Rp 982 triliun. Rp 982 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik, ia adalah representasi dari sebuah kewajiban finansial berskala masif, yang kini membayangi perekonomian negara. Beban ini terakumulasi dari biaya konstruksi yang membengkak, dan bunga pinjaman yang terus bergulir, terutama dari pinjaman yang diberikan oleh Bank Pembangunan China, China Development Bank, sebagai kreditur utama. Skala utang ini secara otomatis memicu pertanyaan mendasar yang bergema di seluruh lapisan masyarakat. Siapa yang pada akhirnya akan membayar beban ini? Besarnya angka Rp 982 triliun memaksa kita untuk berhenti sejenak dan merenung ya. Jumlah tersebut, jika dialokasikan untuk sektor lain, dapat mendanai program-program vital yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Bayangkan berapa banyak sekolah yang bisa dibangun, rumah sakit yang dapat dilengkapi, atau infrastruktur dasar di daerah-daerah terpencil yang bisa ditingkatkan dengan dana sebesar itu. Ketika satu proyek infrastruktur menyerap sumber daya finansial dalam skala sebesar ini, risiko terhadap kesehatan anggaran negara menjadi nyata. Kekhawatiran publik bukanlah tanpa alasan, sebab setiap rupiah yang dibelanjakan pada akhirnya akan berdampak pada prioritas pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Pertanyaan yang lebih dalam kemudian muncul, bagaimana sebuah proyek yang awalnya digadang-gadang sebagai simbol kemajuan bisa berakhir dengan beban finansial yang begitu besar? Isu ini bukan lagi sekadar perdebatan teknis di kalangan para ekonom atau pejabat pemerintahan. Ini telah menjadi isu publik yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Masalah utang, WUSH, adalah ujian nyata bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa APBN tidak boleh digunakan untuk membayar utang proyek yang dikelola konsorsium BUMN. Pernyataan ini mengisyaratkan upaya reformasi fiskal dan pengembalian tanggung jawab kepada pihak yang membuat keputusan proyek. Istana merespons hati-hati, karena proyek WUSH dulu disebut sebagai proyek simbol kemajuan. Pernyataan ini berfungsi sebagai benteng pertahanan pertama untuk melindungi kas negara dari risiko finansial proyek korporasi. Pertama, APBN telah dibebani tanggung jawab prioritas, mulai dari pembayaran gaji aparatur negara,
pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar. Menambahkan beban utang korporasi ratusan triliun ke APBN akan mengganggu alokasi, berpotensi mengorbankan layanan publik esensial. Kedua, menutup utang BUMN dengan APBN menciptakan moral hazard. Jika negara selalu jadi penjamin akhir, insentif manajemen BUMN untuk kalkulasi bisnis cermat, mengelola risiko dengan baik, beroperasi secara efisien, semua akan berkurang drastis. Pernyataan Menkeu Purbaya berupaya memutus siklus ini dan menuntut akuntabilitas lebih tinggi dari pengelola BUMN. Pada akhirnya, sikap Menkeu mengirim pesan kuat kepada semua pihak, termasuk kreditur. Pesan, penyelesaian utang WUSH harus lewat mekanisme korporasi, bukan dibebankan kepada pembayar pajak. Opsi prioritas, restrukturisasi utang dengan kreditur, renegosiasi kontrak, mencari solusi finansial tanpa melibatkan APBN. Ketegasan ini penting untuk menjaga disiplin anggaran, melindungi kepentingan publik, dan memastikan setiap rupiah digunakan secara bertanggung jawab untuk kemakmuran bersama. Purbaya tahu, satu langkah salah bisa mengguncang stabilitas ekonomi. Tapi lebih salah lagi, bila uang rakyat kembali jadi korban kesalahan masa lalu. Menanggapi polemik utang WUSH yang semakin memanas, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap yang berbeda, namun komplementer. Alih-alih menunjuk siapa yang salah, Presiden menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek strategis termasuk WUSH. Pendekatan ini adalah langkah bijak yang juga memikirkan perbaikan sistemik untuk masa depan. Tujuan evaluasi bukan mencari kambing hitam, melainkan memahami akar penyebab pembengkakan biaya dan utang. Fokus utama, penguatan sistem transparansi dan pengawasan. Ini langkah fundamental untuk mencegah kesalahan berulang di proyek besar lain. Evaluasi akan mencakup beberapa dimensi. Audit teknis, cek spesifikasi dan kualitas konstruksi first contract. Audit keuangan, menelusuri aliran dana, verifikasi pengeluaran, temukan penyebab cost overrun. Kajian kontrak, tinjau perjanjian lokal dan asing untuk klausul merugikan. Ini juga respon terhadap tuntutan publik akan transparansi. Membuka proses untuk membangun kembali kepercayaan publik. Evaluasi terbuka yang dipublikasikan menjelaskan bagaimana utang Rp982 triliun terbentuk. Siapa membuat keputusan penting di tiap tahap, risiko yang melekat pada kontrak yang disepakati. Ini bentuk akuntabilitas publik esensial dalam demokrasi. Ajakan Presiden adalah investasi jangka panjang. Proses mungkin memakan waktu dan membuka luka lama, tapi hasilnya berharga. Jika benar, evaluasi akan memberi rekomendasi konkret untuk reformasi tata kelola infrastruktur. Perbaikan studi kelayakan, pengetatan mekanisme pengawasan, penyusunan kontrak yang lebih melindungi kepentingan negara. Utang WUSH bisa jadi momentum untuk perbaikan sistemik. Proyek masa depan lebih sehat, lebih transparan, membawa berkah bagi bangsa. Pertanyaan siapa yang bertanggung jawab adalah inti dari polemik utang WUSH. Menjawabnya bukanlah hal yang sederhana, karena tanggung jawab dalam proyek sebesar ini bersifat berlapis dan melibatkan banyak pihak. Pertama, sorotan mengarah pada konsorsium BUMN, PT KCIC. Sebagai pelaksana utama, mereka punya tanggung jawab langsung atas manajemen operasional, pengelolaan keuangan, mitigasi risiko. Kegagalan juga bisa terlihat pada mengantisipasi pembengkakan biaya, mengelola jadwal konstruksi secara efisien, menegosiasikan kontrak yang menguntungkan. Itu harus dievaluasi oleh para pemegang saham, termasuk negara. Jejak lain mengarah pada pejabat pemerintahan yang memberi persetujuan proyek. Keputusan penting yang perlu dikaji, studi kelayakan yang mungkin terlalu optimistis, struktur pinjaman yang kompleks, jaminan pemerintah, audit kebijakan perlu dilakukan. Apakah semua risiko telah diperhitungkan dengan cermat? Apakah ada tekanan politik atau pertimbangan non-ekonomis? Pihak ketiga juga terlibat, lembaga pemberi pinjaman, Bank Pembangunan Cina, CDB. Sebagai kreditur, mereka harus melakukan uji tuntas, due diligence yang prudent sebelum menyalurkan dana besar. Perlu dikaji klausul-klausul pinjaman yang tidak lazim, berpotensi sangat merugikan peminjam, yang seharusnya teridentifikasi sejak negosiasi awal. Terakhir, tanggung jawab ada pada sistem pengawasan negara. Apakah mekanisme pengawasan sudah efektif? Apakah sinyal peringatan dini terdeteksi dan ditindaklanjuti? Mengidentifikasi kelemahan sistem sama pentingnya dengan menunjuk individu atau institusi. Rakyat menunggu hasilnya, bukan sekadar siapa yang salah, tapi siapa yang berani memperbaiki. Evaluasi proyek WUSH menjadi titik balik kebijakan fiskal Indonesia. Jika berhasil, bisa jadi contoh perbaikan sistem pengawasan nasional. Tapi jika gagal, Indonesia bisa terjebak dalam spiral utang luar negeri jangka panjang.
Kita akan terus mengawal agar setiap keputusan yang diambil adil, transparan, berpihak pada rakyat. Ini bukan balas dendam politik, counterseats of this tanggung jawab fiskal.